Cuma memang terkadang perjalanan masih jauh Om, jangan lupakan itu ya. Perjalanan masih jauh, jadi apakah ini akan bisa mendapatkan 2-0 tanpa balas? Mereka bermain dengan rapi, konsisten. Yap. Kalau itu bisa terjadi, ini adalah pecah telur pertama. Dan bahkan Jela pun Wah, combo maut. Arlot Fredrin. Langsung ini kayak kalau ngelihat dari game pertama ya, kalau diperhatiin pola pick dari tim Liquid terbilang cukup cepat. Fast ya. Iya, bahkan biasanya kan manfaatin 10 detik terakhir gitu untuk make sure picknya. Tapi mereka matang banget kayaknya untuk oke. Kalau misalnya kaliannya yang udah direncanakan mungkin bakal diantisipasi di ban, mereka ngeluarin yang lain. Ya, tapi dia, dengan mengambil Fredrin juga ada satu poin yang bagus sih untuk Fredrin. Akan menutup penggunaan dari Joy sendiri. Lumayan ya menangis ya. Bisa ditahan kan, ya konsepnya hampir sama kalau dapetin Kalea juga. Dan bahkan ada Arlot di sana. Oke. Kalau masih mau Joy ya, bisa beda pastinya. Oke, mereka secara Popheus dan juga wah ini makin membuat aran-aran efek makin kenceng ini Ul. Nah satu lagi Ul, kalau misalnya mereka mau ngadu nih Ul ya. Gua suka banget kalau mereka nggak punya power. Waduh. Kalau mereka nggak punya power untuk execute kayak instant initiate kayak tadi. Kenapa nggak coba ditabrak balik kok? Florin. Karena mereka pakai Fredrin. Sebenarnya bisa juga sih kalau ada Florin, tapi tergantung pembawaan juga. Karena takutnya kalau mereka ngebawain Florin terus ada Bane yang dipakai buat Bigetron by Fatality. Repot juga karena Fredrin juga cukup lemah ya kalau kita berikan healing semacam Bane jarak dekat. Ini makanan untuk heal Bane. Iya. Oke. Tapi ini kuat banget sih menurut aku dengan adanya Kimi juga. Landing kuat. Oh ya, tapi harus ini ya. Tetap jarak ini yang wajib dimainkan juga untuk YHS atau masih flex. Kemungkinan di YHS ya. Pernah Savage tercepat gitu. Di mid lane deh. Yep. Savage mid laner. Loh, tapi Walon nggak masuk prioritas ya? Enggak ya. Kali ini mereka agak coba untuk menutup jalan untuk hero-hero yang bisa di-combine ya. Cuma ngomongin ke arah Joy, ini belum ada pengikat pasti memang kecuali Fredrin. I know Mu semangatku. Oke, ya makasih. Ya terima kasih, luar Walaupun saya biasa. agak nge-lag ya. I know. Bukan dong. Gak usah ikut-ikut mikir Om. Lo kan gak mau benerin. Kalau gua mau udah tadi emang benerin. Iya. Lo gak usah pura-pura. Apa ya itu ya? Telat. Oh, iya. Iya halo. Wah ini penyemangat Kabuki ini pasti ya. Iya. Betul. Aduh, di depan sana langsung ya. Dan ini lihat support system memang yang selalu hadir bukan hanya dari sisi player Iya. dan juga BA dan juga talent, tapi juga The Cavalry yang benar-benar dalam kondisi Terguncang. iya terguncang seperti ini benar-benar mereka dibutuhkan sekali sih. Experience the euphonious suffering. Udah langsung target ke Eman ya. Bentar, kalau mereka target ke Eman, mereka tutup ke Ruby, berarti mereka mau biarkan Joy ini akan cukup bebas. Toh mereka lihat di sini kondisinya adalah udah ada Kimi. Tapi kalau misalnya tadi Ruby juga taruhnya di arah Aran, berarti roamnya bisa menuju ke arah Arlot. Tapi itu cukup jarang Widi punya Arlot. Soalnya jadi kurang damage ya? Iya, jadi kurang damage soalnya. Kalau misalnya tetap dipaksa di arah gold. Oke. Tapi pick keempat dulu dari tim Liquid ID setelah ada Kimi. Setupnya udah kuat dan Gatot Kaca langsung lo 3 frontliner. Dan Gatot Kaca juga akan bisa menutup Joy nanti. Khalid. Gold lane-nya, aduh Granger udah nggak ada ya. Ben. Ini mau rusuh di awal nih. Ini mau tabrak lagi Om. Iya nih tabrak Melee lagi. Kayaknya melee lagi sih menangis ya. Beatrix gak sih? Beatrix gak ada setupnya loh. Bukan masalah setupnya, tapi gimana caranya front to back gameplaynya Beatrixnya bebas. Dan ngomongin ke arah Joy yang pakai Angela masuk ke dalam sana bersama dengan adanya Popheus, ini akan sangat bebas banget Beatrixnya untuk bisa ngedeliver damage. Oke. Bisa loh. Kari. Kari agak Terlalu lama deket nggak? ya? Agak lama nggak? Iya sih. Oke deket, kita masih punya Malefic Gun gitu loh. Wah bener-bener langsung dihancurin dia pakai clean. Ya debut juga ya. Clean dipakai oleh Eman sekarang. Tapi bukan debut untuk Eman ya, tapi di season ini. Oke nggak kalau misalnya Eman pakai clean pakai purify? Gue sih nggak oke kalau menurut gue. Kayaknya nggak purify juga sih, ini nggak ada sisi pasti juga. Oke. Bukan nggak ada pick over single target ya. Iya. Tapi last pick dari tim Liquid, gold lane seperti apa yang akan dibawakan harusnya ya. Walaupun Kiminya masih cukup fleksibel. Bisa flex Kimi. Flex Kimi. Ya, Kalau di lane kalah banget sih. Iya sih nangis ya, mendingan apa hero jarak jauh. Bruno.
Bruno. Sekalian aja Beatrix lagi. Yang jauh-jauh. Kalau Bruno masih agak cukup lama, ini Beatrix itu kan salah satu counter Joy juga dia. Dia Iya, awal-awal Joy muncul. Di Bredet balik ya. Iya. Oke, tapi Lapu. Lapu gold lane, Arlot gold lane. Lapu gold lane sih pernah lihat ya Oke, Lapu Gold ya. kemarin. Dipakai sama Toei kalau nggak salah. Oh iya bener. Iya kan? Waktu lawan Ini- Sun ya. Iya. Oke, tapi membawakan fighter gold lane lagi buat Kabuki ya. Walaupun sekarang beda. Karena jungler mereka adalah jungler utility. Damage-nya cuma dari Kimi berarti. Iya, dan juga lawannya di lane nanti Clean yang bisa burst. Dan Clean pasti akan lebih cepat untuk mengumpulkan goldnya dibandingkan dengan Lapu-Lapu. Oke, tapi itu dia. Unique pick akan selalu menjadi kejutan untuk MPL Indonesia. Itulah kehebatan MPL Indonesia ya. Kenapa mereka masih banyak yang menunggu dengan hero-hero yang unik-unik. Apakah kutukan para caster benar-benar akan terjadi hari ini? Atau Bigetron akan membalikan kembali keadaan MPL Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane. Yap, ini match point buat tim Liquid ya. Kesempatan mereka untuk memutuskan lose streak mereka juga cukup besar. Besar banget. Walaupun akhirnya kita ngelihat ada yang cukup tidak diduga-duga. Lapu-lapu gold lane om. Iya. Sangat ini ya, di luar ekspektasi ya kalau ngeliat tadi. Lapu Gold, but let's see berhadapan dengan Clean juga. Ada extra shield sebenarnya yang bisa dimainkan, tapi menurutku untuk laning sendiri agak bahaya. Jika Lapu-Lapu harus berjumpa dengan Clean. Emblem Assassin untuk Eman berhadapan dengan Fighter, Breastmite dan juga adanya Festival of Blood. Jadi Kabuki akan hanya mencoba untuk bertahan di lane-nya dia, sedangkan Gold akan lebih cepat dikumpulkan oleh Eman. Yap, bagi pantulan pasif dari quick draw-nya juga kan PR ya, tapi udah mulai terlihat bagaimana Yeskiel. First blood. Ini bahaya banget kalau sampai first blood sih. Kenapa masih ada berbahaya? flicker. Iya. Oke, kenapa aku bilang sangat bahaya? Karena ngomongin ke arah Yeskiel, kalau dia dari awal udah dapetin Sky Pister nantinya dengan sangat cepat, Ul. Karena Iya. dia damage dealer tunggal dan semua akan dikasih ke arah Yeskiel. 4 di frontliner. Oh, gila, Iya Yeskiel nih. bener-bener dibikin free ya. Hyper carry mid lane dan langsung kayaknya mau ke Sky Piercer tanpa adanya sepatu sama sekali nih. Ada Yap. expert glove. Langsung ya. Jadi konsisten untuk bisa memberikan damage juga. Karena sumber damage yang terbesar hanya akan ada di YES. Jadi dia harus benar-benar bisa dijaga juga dengan Widi, nanti juga dengan Kabuki, atau bahkan dengan Joe. Yap, dan jangan lupakan ini adalah hero yang pernah mendapatkan Savage ya dari Yeskiel. Iya. Kimi. Setuju. Tambah lagi berarti sekarang tugasnya Widi berubah ya, Ul ya. Iya. Tugasnya Widi ini benar-benar pure terhadap cover terhadap Yeskiel kalau menurut gua. Kenapa? Karena biarkan Joe, Aran, dan Kabuki di depan yang bersinar. Yap, ini yang farming Yeskiel loh. Yeskiel, atas Iya, maksudnya bawah. nyebrang jungle-nya om. Iya. Karena harus dikasih juga ya. Oke, tapi lihat bakal coba dipaksa Yeskiel depan sana. Bakal coba di-cover dengan sangat baik oleh sosok terserang Aran dan Fit. Kali ini tidak mau mengeluarkan flickernya. Karena menutup jalan dari para pasukan, tim Liquid masih punya Shogun. Yap, dan terlihat bagaimana kali ini setup harusnya kuat banget sih. 4 frontliner dari tim Liquid. Oke, langsung dipaksa. Dengan Shogun ke arah belakang, Yeskiel beli depan defensif, tapi dipaksa begitu saja dengan sangat keras dan first blood. Di tangan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Meanwhile, Aram menutup jalan dari seorang WD. Retribution yang didapatkan oleh seorang Joe. Membuat tim Liquid semakin lebih kuat dan tidak ada jalan untuk pulang untuk Moreno dan jalan Shogun. Membiarkan Moreno seorang diri dan Shogun gak ada jalan lagi selain membuying time. Kenapa? Karena satu-satunya kesempatan untuk Moreno pulang dengan mengorbankan Shogun. Yap, walaupun sebenarnya udah bagus banget ya tadi Hardguard yang masuk di flickerin dengan Dark Wave-nya connect langsung ke arah Yeskiel sebagai main damage dealer dari tim Liquid. Tapi 4 yang lainnya tim fight panjangnya mereka ladeni. Wah, diladeni terus dan Yeskiel kembali menjadi target utama. Dan lihat di depan sana bentar Guardian. Tidak bisa menutup Final Slash. Dari sosok Aran membuat para pasukan dari tim Liquid mereka berhasil mendapatkan sosok dari jungle Bigetron by Vitality. Wah, ini YES akan jadi bulan-bulanan ya. Targetnya. Baru kembali tumbang lagi. Tapi nggak masalah Om. Lihat pertukarannya, masih cukup worth it. Dan nanti ujung-ujungnya ketika Yeskiel udah punya Sky Pister lama-lama yang nyamper ke Yeskiel akan menjadi satu persatu poin tambahan malah. Yap. Yes. Yap. Karena Skype sudah selesai juga tadi buat YES. Jadi ya let's see untuk Widi dan juga Joe di sini yang akan menjadi badan. Tapi harus berhati-hati ya dengan Angela yang bisa masuk tiba-tiba. Dan kita punya game fact by GoPay ya. Sejak minggu kelima MPL edisi 16, BTR memiliki 100% win rate. Oke, bakal coba dipaksa, tapi sebelum itu lihat di depan sana para pasukan dari tim Liquid mencoba untuk kembali ke arah Joel. Menangkap Karavin, tidak ada flicker di depan sana, Kabuki is coming. After Sword telah dikeluarkan Kabuki. Brave Fighters yang memang cukup berani dan mengusir mundur Bigetron by Vitality. Oke,
kayaknya mereka udah sadar ketika Aran muncul di tengah ya. Yap. Langsung, no, retreat. Dan ini combo weapon master dari tim Liquid ngeri banget ya. Ini semuanya bawa senjata, bawa pedang, bawa weapon. Bener. Kuat banget mereka tabrak balik dan dalam keadaan yang goldnya sekarang masih cukup unggul ya. Ya. Terutama dengan bagaimana mereka meladeni team fight. Plus Joe-nya tadi masih pegang objektif ke Turtle 1 Om. Ya, apalagi so far tadi kalau kita lihat dari gameplay-nya juga kan, ya ini broken wall loh. Iya. Belum pernah kalah sama sekali Bigetron by Fatality di map ini. Tapi kalau gue lihat ya, ini kalau misalnya YSKL ditabrak kayak tadi lagi, dan Kabuki nggak ngebuka ke belakang, itu sayang. Wah, tapi Lihat cukup. Shogun akan menjadi target utama karena dia tahu YSKL di sana menjadi target utama. Permasukan dari tim Liquid mencoba untuk master karena menerapkan dia dan lihat YSKL free. Pinter banget. Satu buah persatu. Poin kill akan coba didapatkan oleh persesuaian dari tim Liquid. Kabuki is coming. Tidak mau terlalu terburu-buru. Brave Fighter Sakar Tomahawk. Tapi lihat masuk ke dalam. Pinata kehilangan nyawanya. Dan YSKL mendapatkan Sky Piercer yang aktif. Membuat para pasukan dari tim Liquid mereka terlalu kuat ketika YSKL menjadi single deal damage. Aran defect. Wow! Lagi, oke, bahkan di depan sana Joe memaksa dengan ada harga dan Aran. Wow! Oke, double kill from Aran. Wah, intensitas tinggi terjadi dan tim Liquid. Mereka membawakan kejutan dengan 4 frontliner yang akhirnya membuat dari Bigetron susah mendapatkan targeting. Iya, mereka lihat kombinasinya menuju ke arah sosok dari seorang Shogun. Damage terlalu besar diberikan tembakan point kill seperti sekarang seorang YSKL kah? No, kini kita lihat dari Shogun sekalipun dia nggak bisa bertahan dengan cukup banyak 8 point kill dan 3.900 gold difference. Tim Liquid mengamuk untuk di game yang kedua. Wah, itu dia. Positioning adalah sebuah jawaban untuk YSKL juga tadi bersembunyi di balik dari rembutan mid untuk bisa tetap stay dan juga connect dengan rekan-rekannya yang lain dan bahkan tambahan untuk stack Skypierce yang kali ini udah tambah 10 stack. Wah, tapi Aran. Bukan masalah Aran doang, YSKL-nya nyayur Yep, di atas ambil ya. Ambil top turretnya juga akan diambil dengan YSKL. Badannya cukup banget nih untuk membuat YS akhirnya bisa jaga posisi di belakang. Kasih terus YSKL makan. Farming terus. Farming terus. Tapi ya ini damage juga ternyata yang terselip dari Kabuki dan Aran ya. Ada Free Hammer tadi Om yang tersemat. Yep. Avatar Guardian di depan sana maka coba ditutup jalannya. Tapi nggak mau Nile harus mewing untuk mundur ke arah belakang. Tidak boleh terlalu terburu-buru dan kalau misalnya perfect turtle di tangan dari tim Liquid, ini berat sih Ul. Kenapa? YSKL-nya dia makin bebas. Yep. Dari YSKL atau bahkan dengan yang lainnya juga yang punya damage sih. Karena melihat lapu-lapu Fury Hammer, War Axe itu juga akan berserak sebentar lagi Kabuki. Oke. Dan tentunya ya ternyata di laning nggak terlalu yang sulit untuk Kabuki bisa bertahan. Walaupun kita tahu clean ini di laning kuat banget ya Om. Setuju, kuat dia bisa nahan. Tapi kalau Gak diadu. gak diadu lama-lama jadi juga nih lapu-lapunya. Dan mereka punya finisher yang pasti kan. Ini Skypierce di YSKL sih yang memang cukup menyebalkan pastinya. Gak bisa fightnya jadinya lama gitu loh. Karena takut kalau memang di bawah 4% di awal, wah itu bisa langsung hilang. Perfect kah manis? Wah, Perfect. sepertinya ya. Perfect kah manis? Apakah Kabuki akan menjadi pertukaran? Kayaknya kalau ngomongin cara Kabuki dia terlalu banyak baik time yang akan dibelikan. Wave Fractal bisa ke arah belakang dan lihat Avatar Guardian telah dibuka. Dua tim fight yang berbeda dikeluarkan. Membuat para pasukan dari tim Bigetron marah porak-poranda dan bahkan Shogun mencoba untuk tutup jalan dari Aran. Target utama mereka menuju ke Raymond. Pertukaran dan sandwich gaming di depan sana ada Joe. Tidak ada jalan untuk pulang. 2 poin kali tutup. Joe membuat sosok dari seorang Nile gak bisa pulang. Dan ada press sword-nya hampir menutup jalan dari Nile. Sandwich by Liquid. Wow, satu demi satu tabrakan kian terjadi tim Liquid. Mereka bangkit dengan begitu luar biasa dan bahkan dari Bigetron by Vitality. Ini belum ada Nile sendirian. Oh, tapi jangan lupakan mereka punya arah menutup jalan untuk sosok seorang Nile. Godlike Aran mengerikan. Pressor tidak ada Joe, tidak boleh terlalu terburu-buru karena Kabuki tidak memiliki health bar yang banyak. Tapi meanwhile di jalan yang lain, Aran kali ini bisa menutup jalan kembali dari seorang Finn. Karena jalan untuk Pulaka. Rising Sextrom adalah pilihan terakhir. Walaupun dari tadi kita selalu lihat YSKL yang digarisbawahi sebagai damage dealer. Tapi ternyata itu hanya sebuah pengalihan Aran yang mengacak-ngacak semuanya. Crowd control punya, damage juga punya Om. 705 bermodalkan 1 Fury Hammer. Tapi dapetin banyak poin kill. Itu Positive dia, vibes ini. Sangat positif sekali, bahkan Joe pun menjadi badan sekarang. Ya rela pastinya jadi badan karena YSKL udah jadi. Terus juga Kabuki build-nya dari build damage, Hunter Strike juga diselesaikan. Dan ini dia,
2.500 loh untuk difference antara XP lane yang terjadi dan bahkan untuk point kill yang gapnya jauh banget. 7.000 gold difference 7.000. Ini kalau misalnya mereka berhasil mendapatkan Lord Ul. Oh Nanael. Nanael di checking kali ini. Avatar of Guardian. Jangan coba dipaksa tapi ternyata tidak ada yang bisa didapatkan. Ul, kalau dia dapetin Lord ini, terus snowballing gak kehentikan pergerakan, ini kemungkinan banget chance-nya ada di 10.000 gold. Kalau nggak 9.000 mentok. Gapnya. Lordnya pun sudah spawn ya. Ini kalau dari Bigetron by Vitality mencoba untuk mendekat, mereka bisa akan langsung dipunish juga. Jadi mungkin jawaban terbaik untuk Bigetron sekarang. Hampir ya. Itu sih bulu kuduk merinding, bulu kuduk. Itu kalau pas banget tadi. Wah. Bisa hilang tuh Eman ya. Bisa. Tapi harusnya tidak akan ada kontes yang dilakukan sama Bigetron ya. Mereka memilih untuk bermain yang pasti-pasti dulu. Yep. Sembari menabung lagi goldnya untuk bisa dapetin item. Dan Lord jatuh kenangan dari tim Liquid. Itu juga hampir lagi. Nailnya recall masih cukup aman. Dan masalahnya kali ini dari tim Liquid. Mereka mendapatkan 7.600 gold lead. Yep. Dan akan menekan terus Om. Ini angka yang tidak pernah kita lihat didapatkan tim Liquid loh. Iya. Panjang season. Betul sekali, setuju banget. Dan satu lagi yang cukup tadi aku bahas sama Aul. Ini kalau menurut lo clean-nya Purify atau enggak? Enggak, sulit. Ya itu dia, memang benar. Purify akan sulit, tapi dia akan lebih sulit lagi sekarang kalau dipaksa oleh Aran. Ini tanpa holy defense. Bigetron. Tapi lihat, permasukan dari tim Liquid. Mereka bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru untuk tim fight karena mereka sudah mendapatkan Justin Kabuki. One by one situation dengan adanya Nile di depan sana. Masuk terlalu dalam tapi nampaknya Kabuki akan ter-take down. Permasukan dari tim Liquid. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Flash! Avatar Guardian ditutup jalan untuk mundur. Free itu untuk Yeskiel. Menuju ke arah base. Gak peduli apapun terjadi. Apakah Raging Sensor dikeluarkan oleh Finn bisa dipecahkan dengan Yeskiel. Dengan damage yang diberikan. Base segera full mount. Mereka coba memaksa. Finn dipecah. Menuju ke arah base. Ini pecah! Pecah! Telur untuk tim Liquid. Bangkit dari kekalahannya. Yeehaw! Tim Liquid bangkit. Dan bukan cuma sekedar bangkit. Tapi inilah kemenangan perdana untuk mereka setelah 0-11 yang mereka alami. Dan ini akan menjegal kembali gimana tiket playoff untuk Bigetron by Vitality bisa didapatkan secara mudah. Kutukan Caster Ul. Kutukan Caster